Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan sikap hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kembali Pak Sandi ucapkan kepada teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana berdoa dengan baik dan benar. Pertama-tama Pak Sandi mau ajak kita semua untuk melihat gambar yang ada di sini nih. Nah, ini dia ya. Ada laki-laki dan perempuan ya. Ini laki-laki ya, ini perempuan. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Laki-laki rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang ya. Walaupun nanti juga kalian kalau jalan-jalan kemana gitu lihat laki-laki ada panjang rambutnya, tapi bukan berarti itu laki-laki ya. Tapi di gambar ini kita bisa lihat bedanya laki-laki dan perempuan itu ada di rambutnya. Umumnya begitu ya teman-teman ya. Kebanyakan kayak begitu. Kalau yang laki-laki rambutnya pendek, rapi, sementara yang perempuan rambutnya panjang ya. Nah, di sini kita melihat ada dua gambar siswa dan siswi ya. Kira-kira lagi ngapain mereka ini ya? Lagi makan nggak? Enggak juga ya kan. Kalau makan mana piring sama sendoknya? Lagi nonton TV nggak? Enggak juga. Mereka lagi merem. Lagi olahraga nggak? Enggak. Mereka lagi nggak olahraga. Sikapnya bukan sikap olahraga. Terus lagi ngapain? Betul teman-teman. Mereka itu lagi berdoa. Nah, sikap yang baik dan benar ya ketika berdoa adalah kurang lebih seperti ini contohnya teman-teman. Tangan dipertemukan seperti ini ya kan. Kemudian mata terpejam ya. Terus pikiran fokus berbicara kepada Tuhan. Pikiran fokus dengan apa yang didoakan ya teman-teman. Bukan ketika begini tangannya, matanya lihat kiri kanan, nanti makanannya apa ya, nanti aku main sama siapa ya, nanti aku mau jalan-jalan kemana ya. Pikirannya kemana-mana, tapi tidak berdoa, pikirannya kemana-mana. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, maksud dari tujuan untuk menutup mata adalah supaya teman-teman itu fokus dengan apa yang teman-teman doakan ya. Karena ketika teman-teman buka mata, teman-teman pikirannya seringkali terganggu oleh yang teman-teman lihat. Misalkan ada yang nakal di sana, ada yang berbuat baik di sana, ada yang berbuat jahat di situ, ada yang sedang batuk-batuk. Nah, jadi teman-teman tidak fokus dengan apa yang teman-teman doakan. Usahakan ketika teman-teman berdoa, teman-teman dalam posisi mata terpejam ya, supaya teman-teman lebih fokus, teman-teman lebih konsentrasi. Dan ketika doa teman-teman diucapkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti dengar. Sama seperti kita kalau bicara dengan orang tua, kalau kita bicara dengan bapak ibu guru, kalau kita bicara sungguh-sungguh, bapak ibu guru, orang tua atau siapa saja yang mendengar pasti akan menanggapi dengan baik gitu teman-teman ya. Jangan sampai kita berdoa dengan tidak fokus, Tuhan tidak dengar ya. Dan Tuhan juga mungkin tidak tahu apa yang ingin kamu sampaikan.
sikap berdoa haruslah dengan baik dan benar, ya. Oke. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan ya teman-teman. Nih. Kemudian berdoa harus dengan hormat dan sopan, ya. Hormat dan sopan. Nah, makanya sikap yang baik dan benar membantu kita untuk berdoa dengan hormat dan sopan, teman-teman, ya. Itu dia. Dengan membangun sikap yang baik, sikap yang hormat dan sopan, ya, kita dapat berbicara dengan lebih baik lagi kepada Tuhan. Gitu ya, teman-teman. Terus berdoa ialah berterima kasih juga atas segala yang Tuhan berikan untuk kita, ya. Jangan berdoanya minta terus. Tuhan, aku minta ini supaya mamaku mau belikan itu. Tuhan, aku ingin papaku ajak aku jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi tidak pernah teman-teman berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi papa dan mama dalam pekerjaan sehingga aku anak-anaknya dapat hidup dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berdoa juga berisi tentang ucapan terima kasih atas atas apa yang Tuhan telah berikan kepada teman-teman semua, ya. Itu dia. Nah, nih Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus pernah berkata, "Hai anak-anakku, datanglah kepadaku, ya, karena kamu yang mempunyai kerajaan surga." Nah, kenapa dikatakan anak-anak memiliki kerajaan surga? Karena kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kalau kalian mengikuti seluruh apa yang Tuhan Yesus minta, ya. Contohnya mengerjakan PR, mengikuti pembelajaran daring, hormat kepada guru, orang tua di rumah, menyayangi kakak dan adik, membantu orang tua. Nah, itu adalah sikap-sikap, ya, sikap-sikap yang membuat kalian memiliki kerajaan Allah. Ya, kalian menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati, teman-teman. Apalagi kalian setiap hari berdoa, berbicara dengan Tuhan. Tuhan pasti semakin kenal sama teman-teman semua kalau rajin berdoa setiap hari, ya. Kalau rajin berdoa setiap hari, mengucap syukur kepada Tuhan, otomatis atau dengan sendirinya teman-teman dikenal oleh Tuhan. Sehingga ketika teman-teman memohon sesuatu, meminta sesuatu, itu teman-teman didengarkan oleh Tuhan dan dijawab doa-doanya oleh Tuhan, ya. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat melakukan apa yang baik dan benar ketika berdoa. Itu ya. Nah, ini beberapa contoh sikap doa ya teman-teman. Ada sikap berdiri, ada sikap duduk, ada sikap berlutut. Nah, ya. Pak Sandi minta buatlah 3 foto ya teman-teman. 3 foto. Foto yang pertama adalah sikap berdoa ketika berdiri. Foto yang kedua adalah sikap berdoa saat duduk. Foto yang ketiga adalah sikap berdoa saat berlutut. Nah, ketiga sikap ini ada dalam upacara keagamaan kita teman-teman, atau lebih tepatnya dalam doa-doa kita 3 sikap ini ada dalam ekaristi, ya kan, dalam doa bersama di lingkungan, di stasi, di paroki, ya kan. Nah, dengan berdiri, dengan duduk, dengan berlutut, ya, itu membantu suasana hati kita, ya, membantu konsentrasi kita untuk berbicara dengan Tuhan.
Nggak mungkin kan kita berdoa kakinya diangkat satu begini, ya kan? Nggak mungkin kan kita berdoa sambil begini berpangku tangan, ya kan? Pasti suasananya jadi akan sangat lain, teman-teman. Maka sikap berdiri, duduk, dan berlutut itu menjadi sarana supaya kita dapat berdoa semakin baik dan benar. Oke ya teman-teman. Ingat tugasnya itu tadi ya. Buatlah 3 foto. Foto yang pertama sikap berdoa saat berdiri. Yang kedua sikap berdoa saat duduk. Dan yang ketiga sikap berdoa saat berlutut. Nah, sekali lagi ya, pembelajaran kita pada hari ini berbicara tentang berdoa dengan baik dan benar, ya. Nah, berdoa harus dengan sikap sopan, hormat, ya. Yang namanya sopan dan hormat itu ditunjukkan dengan sikap tubuh, teman-teman, ya. Sikap tubuh, ya. Berdirinya yang benar, duduknya yang baik, berlututnya yang benar. Nah, ya. Dengan sikap hormat dan sopan, teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman ingin berkomunikasi dengan Tuhan secara tulus, ya. Ingin berkomunikasi, ingin berbicara dengan Tuhan, ingin bicara kepada Tuhan dengan hati terbuka, dengan dengan kerendahan hati. Nah, itu dia ya, kerendahan hati ya. Nah, dengan sikap hormat dan sopan membantu kita semakin rendah hati, ya. Berbicara kepada Tuhan, kita mohon syukur, ya seperti yang tadi Pak Sandi bilang. Kita mohon ampun atas kesalahan kita dan berjanji ingin menjadi anak-anak yang lebih baik, ya kan? Karena apa? Karena Allah Bapa itu Maha tahu dan Maha baik, teman-teman, ya. Masalahnya teman-teman mau tidak berdoa dengan baik dan benar, ya. Ditunjukkan dengan sikap hormat dan sikap sopan. Sudah belum teman-teman lakukan ini? Sudah belum? Harapannya sudah ya teman-teman. Dengan pembelajaran kali ini, teman-teman semakin diyakinkan ya bahwa sikap yang sopan dan hormat itu membantu teman-teman untuk berbicara lebih baik kepada Tuhan. Nah, sehingga Allah mendengarkan apa yang kita katakan. Itu teman-teman ya. Semoga dengan pembelajaran kali ini ya teman-teman dapat terinspirasi, dapat terdorong untuk selalu berdoa atau selalu bersikap ya yang baik dan benar ketika berdoa. Ya. Dengan sikap baik dan benar itu teman-teman terbantu untuk berdoa, kemudian Tuhan akan semakin mendengarkan doa-doa yang teman katakan, ya. Dengan memohon pengampunan, dengan mengucap rasa syukur, Tuhan akan mengabulkan segala permohonan yang Ia beri, yang kita inginkan, ya. Nah, masalahnya kita sudah pernah bersyukur belum? Kita sudah pernah bersyukur tadi apa? Mohon ampun belum? Nah, jika belum, ayo kita mulai kebiasaan itu dengan sikap berdoa yang baik dan benar, ya. Ada berdiri, ada duduk, ada berlutut. Ya, silakan lakukan sikap tersebut dengan baik dan benar. Cukup sekian dari Pak Sandi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya, buat foto 3 sikap dalam berdoa: berdiri, duduk, dan berlutut, ya. Sekian dari Pak Sandi, kita tutup. Mari kita siapkan sikap kita, hati, pikiran untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.